Ada tips-tipsnya buat mereka? Tips-tipsnya mungkin ini kali ya, sering-sering baca, sering-sering baca buku apapun sebenarnya, karena kalau kita udah sering baca kayak jadi tahu gitu percakapan ini kayak gimana nadanya, percakapan kayak gini gimana, gini-gini. Kalau narator kan memang begitu ya pembawaannya. Kalau aku sih, kalau aku pribadi kan nggak tahu ya kalau orang belajarnya kayak gimana. Spirit of Story with Anes Wibowo. Hai guys, aduh, putus. Ketemu lagi dengan saya Anes Wibowo dalam Spirit of Story with Anes Wibowo. Dalam segmen ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, cantik dan istimewa, Dewi Anggraini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi ini salah satu talent kebanggaanku yang sudah malang melintang di dunia persilatan, audiobook ya guys ya. Ada 15 judul buku yang sudah Dewi bawakan. Dengan sangat apik, yang luar biasanya adalah bahwa buku-buku ini temanya tentang teen lead. Kenapa? Nah ini guys, jadi masing-masing talent itu biasanya punya keistimewaan sendiri-sendiri. Jadi ada yang Dewi ini karakternya adalah suaranya kecil ya, jadi sangat pantas banget buat bawain audiobook yang bertemakan remaja, bertemakan anak-anak muda. Jadi anak SMA, anak SMP masih bisa. Jadi Umurnya itu juga memang masih baru lulus SMA beberapa tahun yang lalu. kuliah sebetulnya ya. Oh ya, Dewi lulusan apa? Aku lulusan broadcasting di vokasi UI. Lulusan broadcasting di vokasi UI, Universitas Indonesia di Depok? Iya, di Depok. Ya, yang di Depok. Oke guys, jadi ini sarjana guys. Lebih milih terjun ke dunia suara. Aku nggak ngerti dah kenapa dia malah milih ke dunia suara. Kenapa sih, Wi? Kenapa Anda nggak ada pekerjaan yang lain? Ada, sempat kerja ya, sempat kerja perlu dibaris bawain. Iya dong, kenapa? Sempat dong kerja sesuai bidang. Cuman kalau tulis suara ini aku ikutnya itu terjun ya, terkecimpung lah ya. Itu saat tercebur. Ya, saat aku kuliah waktu itu. Kuliah aku ingat banget ada tugas soal dubbing. Nah, saat itu aku cari-cari informasi, dapatlah informasi soal salah satu studio yang di dekat rumah ibu aku, di Jalan Pahlawan Revolusi, studio Aldino ya tuh. Aldino ya, Mas Pak Johannes ya? Iya, Om Jo. Nah, Hai Om Jo. Ya, sehat-sehat terus Om Jo. Nah, di situlah aku ketemu banyak teman-teman, terus sharing lah, tukar ilmu lah, gitu kan. Disitu banyak, dan di situ juga aku kenal Mas Anes. Iya. Oke, jadi itu sekitar tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah. 2012 ya, itu setelah aku memang lebih banyak di studio di rumah ya waktu itu ya. Di rumah itu ada sekitar 3 studio yang aku berdayakan, dan waktu itu Dewi memang datang untuk belajar beberapa dengan teman-temannya juga pada waktu itu. Siapa aja waktu itu kalau masih ingat? Waktu itu ada banyak, ada Kimo, Margareta, terus ada Rinka, ada Hardy, ada Bibi, ada banyak lah, ada Harry, ada Riyad, banyak banget sih. Dan mereka masih berkecimpung di dunia voiceover? Ada beberapa, ada yang enggak, yang beberapa mungkin yang namanya pokoknya banyak disebut lah ya, kayak Hardy, Kimo gitu. Terus siapa lagi ya? Oh iya, istrinya Hardy juga main juga. Oh ya, jadi memang yang di dunia voiceover ini yang kuat tahan cobaan ya dia akan bertahan, karena itu seleksi alam. Jadi nggak semua, walaupun semua rame-rame datang untuk belajar, pada akhirnya akan mengerucut menjadi beberapa orang saja, atau bahkan cuma 1 orang. Bisa saja seperti itu. Oke Dewi, kita lanjutkan lagi obrolan kita ya. Setelah terpilih mengikuti casting audiobook, kemudian recording, kesulitan apa sih yang dihadapin pada waktu recording? Atau ceritain dulu deh,
Pada waktu casting itu rasanya gimana sih kalau ngikut casting itu? Mungkin teman-teman bisa Kalau biar ikut dengar. casting itu pertama harus niat bikin sample voice, itu yang paling pertama ya. Maksudnya pas dibilang ayo ikut casting ini gini-gini bikin kirim sample voice-nya, itu kita harus niat tuh, maksudnya bikin benar-benar bikin, Benar-benar bikin. iya, jangan nggak nanti tahu-tahu udah selesai castingnya. Nah setelah itu bikin sample voice-nya juga walaupun di rumah, tapi kita usahakan semaksimal mungkin gitu, semaksimal mungkin, meskipun hasilnya namanya rekaman di handphone ya, cuman kan kalau maksimal kan ketahuan yang mana maksimal yang mana enggak, nah itu sama serahin sama Allah. Iya, betul sekali. Karena itu rezeki-rezekian. Yang casting pakai handphone maksudnya ya guys ya. Jadi memang pihak user itu memberikan keringanan. Kalaupun memang tidak ada alat rekam sendiri di rumah, untuk casting saja itu boleh pakai handphone. Tapi kalau memang lebih disarankan kalau memang mempunyai alat rekam sendiri, sebaiknya direkam di alat rekam karena itu hasilnya pasti lebih bagus, lebih clear, lebih bagus ya gitu. Jadi itu juga akan menjadi pertimbangan para user terpilih enggaknya guys. Oke Wi, ini salah satu informasi ya. Dewi ini kemarin hampir 10 judul buku guys. Langsung brek dikasih semua. Rasanya gimana tuh Wi? Ya, alhamdulillah awalnya, karena kan waktu itu aku sebenarnya waktu pas casting itu aku sebenarnya lagi sakit. Sebenarnya lagi sakit kayak demam gitu kan. Oh iya, masa pandemi sebetulnya kena juga nggak sih waktu itu? Enggak, aku udah tes. Enggak positif. Enggak, negatif. Cuma satu, iya garis negatif. Negatif. Nah ya udah waktu itu aku ya udahlah serahin aja, yang penting aku bikin. Karena kan ada banyak nih, aku bikinin semuanya. Sampel-sampelnya aku bikinin satu-satu. Masalah dapat nggak dapat kepilih itu urusan nanti. Yang penting aku kirim aja gitu. Nah aku nggak nyangka karena memang sebagian besar buku yang di castingin itu teen lead kan. Iya, jadi ya udah aku sih bacanya sesuai kayak karakter. Biasa aku baca. Oke, jadi gitu ya guys ya. Jadi paling mudah adalah ketika kita membawakan audiobook itu yang sesuai dengan kepribadian kita. Tapi nggak semua audiobook sifatnya seperti itu. Nah, tugas seorang voiceover adalah ya dia harus bisa menyelami semua. Cuman di sini kalau karakter voice atau warna suaranya ini bagusan mana sih? Misalnya kayak Dewi tadi. Oh, Dewi ini lebih bagus itu untuk cerita-cerita teen lead. Kalau misalkan kayak tadi si Yovita, misalkan dia lebih bagus untuk cerita anak-anak. Kemudian kalau Mbak Iren, dia untuk wanita-wanita dewasa yang penuh kelembutan, penuh pesona. Nah, jadi masing-masing ada klasifikasinya. Tapi ketika casting berlangsung, biasanya kita adu semua. Jadi ada beberapa orang dalam satu buku yang kita berikan kesempatan untuk casting. Selanjutnya hasil casting itu kita berikan kepada user. Dari user sendirilah yang akan menentukan siapa yang akan terpilih selanjutnya. Gitu guys. Oke, kembali lagi sama Dewi. Wi, suka dukanya apa sih ketika sudah diumumkan dapat Dewi terpilih untuk membawakan buku ini? Suka dukanya apa Wi? Sukanya ya kalau banyak sukanya, lebih banyak sukanya karena ini salah satu pekerjaan yang memang aku sukain juga gitu. Kalau dukanya ya kalau tenggorokan lagi nggak enak gitu, udah gitu kalau banyak gangguan ya kan, baik dari cuaca itu kan nggak bisa gitu kita tag terus. Ada mati lampu ya kan, mati jadi banyak, kita harus break dulu. Teknis. Bener. Selain di diri sendiri ada masalah teknis juga. Mau nanya ke Dewi, kenapa sih malah lebih memutuskan untuk terjun ke dunia suara daripada bidang pekerjaan yang lain, Wi? Kalau bidang suara ini kan jatuhnya freelance. Kalau misalnya yang lain kan terikat. Kalau kemarin sih aku memang udah coba sih, cuman saat ini aku lagi membantu usaha ibu aku. Jadi usaha apa tuh kalau boleh tahu?
konveksi tas. Konveksi tas, guys. Siapa yang mau bikin tas? Ya, boleh sama Dewi segala juga. macam bentuk tas bisa pesen di aku. Konveksi aku ada di Jakarta. Boleh cek IG-nya @konveksitasmurah.id. Oh, itu websitenya Dewi. IG-nya Dewi ya. Nanti bisa dilihat, dicek di situ produk-produknya seperti apa. Ini sekali nggak apa-apa kita promosi ya guys ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut kembali. Berarti lebih banyak sukanya daripada dukanya ya. Iya. Dukanya kalau tadi cuman tenggorokan aja. Sukanya itu apalagi kalau dapat pekerjaan banyak ya kan, hasilnya udah pasti ketahuan ya guys ya. Iya, karena memang waktu aku juga sempat kerja juga pun aku kangen-kangen juga gitu, misalnya ngisi-ngisi kadang di tempat kerja aku kan aku ada di salah satu media online ya waktu itu jadi reporter lah. Nah di situ juga ada mereka suka bikin video, nah aku yang ngisiin suaranya gitu, jadi learning by doing ya. Iya. Learning by banget. jadi Aku sih learning by doing banget. sambil bekerja, belajar sambil bekerja. Iya. Itu betul-betul kebentuk. Kalau waktu itu sih jujur ya Wi ya, aku tuh ngelihat suara Dewi nih guys ya. Suara Dewi ini unik gitu ya, nggak seperti kebanyakan orang, kebanyakan talent. Jadi masing-masing talent itu memang punya keistimewaan tersendiri, termasuk Dewi ini. Jadi aku wah ini kayaknya bisa nih diklasifikasikan untuk misalkan kalau iklan ini, kemudian kalau Sandiwara Radio sebagai apa, kemudian kalau audiobook seperti ini, aku bisa langsung tentukan oh Dewi ini pantasnya udah buat ini. Makanya nggak heran kemarin langsung satu season 10 judul langsung dibawakan sama Dewi. Ini sudah selesai ya? Ini buku terakhir ya, sudah selesai. Buku terakhir ya? Tapi tinggal revisi. Boleh tahu nggak kasih bocoran judulnya apa aja biar nanti listeners tercinta kita ini bisa mencari nih buku-bukunya Dewi. Ada ya. banyak sih, ada di Storytel ya, pasti ya di aplikasi Storytel. Itu ada banyak, ada Senior, Inesable, Melodilan, Nalan. Pokoknya rata-rata nama-nama novelnya nama-nama pemeran yang ada dari novel itu. Nalan, terus Bali to Remember, terus ada karya Wirda Mansur. Itu Wirda Mansur, anaknya Yusuf Mansur? Iya, anaknya Yusuf Mansur. Dia penulis juga? Iya. Dia oke. ada bukunya Remember Me, I Will Remember You. Oh. Ya. Kalau lu ingat gua baru ingat lu gitu ya. Lebih ke Tuhan, lebih ke Oke. kalau kalian ingat aku akan ingat kalian. Kayak lebih ke itu karena isinya yaitu dakwah untuk anak-anak ya remaja gitu, ABG gitu. Oke. Gitu sih. Oke guys, luar biasa ya. Wi, ini mungkin menjadi banyak pertanyaan orang-orang. Ini orang ramai banget sih ngomongin audiobook gitu ya. Sebetulnya worth it nggak sih penghasilan yang didapat dengan nggak, ini serius, ini banyak yang nanya. Soalnya dari netizen, dari teman-teman listener itu banyak yang nanya. Worth it nggak sih sebetulnya jadi seorang pembaca audiobook? Emang duitnya gede gitu? Aku dari awal ngerjain, aku awalnya nggak memandang nominal ya dari awal aku ngerjain, cuman makin kesini ya worth it menurut aku. Menurut aku worth it karena kita jadi udah bisa ngebagi nih waktu per hari dapat berapa, dengan nominalnya berapa kan ketahuan. Ongkosnya berapa, ini berapa, nah lebih besar penghasilan nih daripada ongkos, jadi worth it. Oke gitu guys. Oke, mungkin ada pesan-pesan khusus buat teman-teman netizen, teman-teman listeners Indonesia yang mungkin ada yang pengen belajar nih soal membaca audiobook. Ada tips-tipsnya buat mereka? Tips-tipsnya mungkin ini kali ya, sering-sering baca buku apapun sebenarnya, karena kalau kita udah sering baca kayak jadi tahu gitu percakapan ini kayak gimana nadanya, percakapan kayak gini gimana, gini. Kalau narator kan memang begitu ya pembawaannya. Kalau aku pribadi kan nggak tahu ya kalau orang belajarnya kayak gimana, cuman kayak gitu sih, banyak-banyak dengerin dan baca buku gitu. Banyak-banyak sebenarnya banyak sih
voice over talent senior Iya, yang iya. suaranya lebih bagus daripada aku gitu kan. Aku pun ngerasa aku suaranya cempreng gitu kan. Ya aku pun kalau denger suara aku sendiri kayak ih Apa sih? gitu, iya apa sih, tapi kan ya penilaiannya di orang lain gitu. Iya. Jadi kalau kalian belajar jangan dengerin sendiri, Benar. harus coba nih kita rekam. Evaluasi. Iya, evaluasinya bareng teman. Jadi temennya tuh harus dengerin kayak gimana. Ada yang kurang nggak gitu. Kalau diri sendiri kadang ada yang nggak pede, suka ada yang nggak pede denger suara Bener, sendiri bener. gitu. Iya, dulu sih aku gitu. Cuman karena banyak yang support jadi ya udah gitu. Akhirnya menjadi pede dan akhirnya menjadi kapan lagi nih dapat kerjaan lagi. Iya. Oke gitu guys, itu tadi obrolan menarik sama Dewi. Sebetulnya masih banyak hal-hal yang pengen aku tanyakan ke Dewi, cuman memang waktu kita agak terbatas ya guys ya. Jadi mungkin kita sudahi dulu obrolan kita hari ini, Wi. Makasih banyak sudah hadir di Spirit of Story with Anes Wibowo. Ya, semoga ini bisa makin menguatkan tali silaturahmi kita semua. Oke guys, terima kasih Dewi. Yeah. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih, bye-bye. Spirit of Story with Anes Wibowo.